Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, anak-anak, umat Allah Paroki Taman Galaksi, Gereja Santo Bartolomeus yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam renungan Minggu San Barto ini. Tema renungan kita pada minggu ini adalah belas kasih dan kerahiman Allah tak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini kita masuki minggu Prapaskah kelima atau minggu terakhir sebelum kita merayakan Pekan Suci. Dalam minggu kelima Prapaskah ini kita diajak untuk melihat bagaimana sikap Allah yang berbeda dengan sikap manusia pada umumnya. Dan kita tentu diajak untuk mengusahakan mengambil sikap Allah itu. Khususnya Injil hari ini berbicara tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mau menjatuhkan Yesus. Mereka berlagak sebagai penegak hukum. Dia membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang menurut hukum Taurat harus dirajam dengan batu sampai mati. Melihat akal licik mereka ini, Yesus justru mengajukan tantangan. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan ini. Tantangan itu justru suatu ajakan untuk jujur, melihat diri sendiri dan mengenal diri sendiri. Apakah saya suci, saya saleh, atau saya juga orang berdosa? Mendengar tantangan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari tertua sampai akhirnya tinggal seorang diri dengan perempuan itu yang masih tetap di tempatnya. Dalam keheningan ini, Yesus memaklumkan suatu hukum baru, yaitu belas kasih dan pengampunan. Orang berdosa itu tidak harus dihukum, melainkan perlu diampuni. Yesus tidak menghukum perempuan itu, tetapi mengampuni dosa-dosanya dan menyuruh dia pergi dengan pesan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus juga tidak menghukum para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi mengajak mereka untuk jujur dengan dirinya sendiri. Apakah mereka lebih baik, lebih suci, lebih layak untuk masuk dalam kerajaan surga daripada perempuan itu? Di sini Yesus menghadirkan belas kasih Allah, mengingatkan baik perempuan maupun para ahli Taurat dan para Farisi untuk meninggalkan manusia lama dengan segala dosa dan menjadi manusia baru berkat pengampunan dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita pun dapat menjadi seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam kisah ini. Kalau kita suka menceritakan kejelekan orang lain, suka menghakimi orang lain, menganggap diri lebih baik, lebih saleh, lebih suci, dan berjasa untuk masuk surga. Sebaliknya, kita pun bisa menjadi seperti perempuan yang tidak berdaya, yang sadar akan dosanya, yang dia rendah hati mengakui salahnya, dan yang membutuhkan belas kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, untuk bertobat, kita membutuhkan kerahiman Allah. Dalam kerahiman ada unsur belas kasih. Dalam belas kasih ada kasih. Dan dalam kasih ada kerelaan untuk mengampuni dan menerima kembali. Membantu orang lain bertobat berarti juga siap untuk berbelas kasih, mengampuni, dan menerima kembali. Maka sebaiknya kita mencari dan menjumpai Yesus
senantiasa, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Untuk apa? Untuk mengalami belas kasih dan kerahiman Allah. Karena Tuhan Yesus mencintai kita, Dia ingin agar kita hidup dan bahagia. Tuhan memberkati.